Biasanya orang banyak bicara itu justru kelihatannya banyak kekurangannya. Makanya Pak Denny ini saya juluki King of Halusinasi. Wah, ngawur ini Pak Denny ini. Asal bicara, asal jeblak aja. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompo, ngopini politik. Salam rahayu, salam bahagia, salam sejahtera. Saya mau ngomongin Mas Denny Indrayana lagi nih. ya ini pernyinyiran ini tidak apa-apa ini lah. Kemarin tuh Pak Denny mengeluarkan lagi pernyataan ngawur bin Nora Cetro. Yang kalau dihitung mungkin sudah berkali-kali itu. Tudingan sebelumnya sudah terbantahkan, tapi nggak kapok juga. Ini kapok lombok ini kalau bahasa Jawanya itu. Baleni meneh itu loh. Masih menganggap pandangan politik dirinya dinanti banyak orang. Udah ngenteni katanya itu. Ngenteni apane itu. Dia tidak belajar kok. Biasanya orang banyak bicara itu justru kelihatannya banyak kekurangannya. Makanya Pak Denny ini saya juluki King of Halusinasi. Raja membayangkan sesuatu. Maksud saya banyak bicara, nuding kesalahan orang lain, juga orang yang suka membanggakan diri sendiri, biasanya ya kaya pelem tiba, kelupek. Seperti suara mangga jatuh itu loh. Bluk alias zong, angkanya 10 kalau domino. Bluk gitu loh. Tidak ada isinya, belas otong kosong berbunyi nyaring. Nah contohnya itu banyak itu. Elit yang banyak bicara yo tidak bisa kerja nyata. Itu seperti Pak Rizal Ramli, omongannya oke nih ora iso nyambut gawe. Pak Refli Harun, Pak Sudirman Said itu 3 orang yang pernah coba bantu presiden, ora ketok pekerjaannya. Bung banyak ngomong tak itu loh. Tapi masa kerjanya sebentar, nggak bisa kerja pokoknya itu. Ini kalau Om Begawan melihat seperti itulah. Banyak bicara di luar, gitu diajak masuk, nggak ada prestasinya, blas, nggak ada tuh. Pak Anies agak beda dikit, karena bantu Pak Jokowi di Pilpres 2014. Jadi ketua tim kampanye, diberi amanah jadi Menteri Pendidikan. Ya kerjanya gak beres juga. Sekarang kembali banyak ngomong. Apa pernyataan ngawurnya yang tadi saya sebutkan Mas Denny Indrayana ini? Sebentar ini. Sebelum saya kupas, kita perlu ucapkan selamat dulu pada PSSI dan Indonesia yang sudah ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia usia 17. Semoga bisa menjalankan event kelas dunia dengan sip. Untuk nambah nih kemarin kekecewaan usia 20 itu loh, rapopo. Ini muka-muka Israel gak dapat datang ke Indonesia. Dan timnas sepak bola bisa bicara banyak di ajang tersebut. Wah, jongi sini-sini. Wah, mumpung masih cukup waktu buat persiapan. Itu ya, saya doakan untuk tim usia 17 PSSI ya. Kembali ke Mas Denny lagi. Katanya Pak Jokowi itu bisa dipecat, katanya Mas Denny itu. Bisa diturunkan. Bisa dilengsarkan dari kursi presiden. Ini kekendelen Mas Denny ini. Alasannya mantan Wamenkumham itu ada dugaan 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi katanya. Nah, apa saja itu katanya itu? Pertama, soal penyuntikan modal dari luar negeri ke perusahaan anak-anak Pak Jokowi. Ngawur ini. Ini kalau nggak terbukti ngawur ini. Ini bisa dituntut ini. Nah, yang kedua, itu mempengaruhi penegakan hukum seorang pejabat negara. Sopo meneh ini yang dituduhkan ini. Dan yang terakhir, pembegalan Demokrat oleh Pak Muldoko. Disalahke Pak Jokowi lah. Seperti biasa lah. Tudingan-tudingan itu disampaikan lewat akun medsosnya dari Melbourne
Australia. Oh, dia sekarang lagi di Australia. Nah, kita tahu disebutkan lokasinya biar terkesan keren. Oh, posisinya di luar negeri, jadi lawyer di luar negeri. Ini serang gumun masyarakat itu. Kalau kayak kita ini, mau ada yang dimanapun ya sama saja. Yang penting substansinya apa yang disampaikan. Sebenarnya nggak males kok mau ngonten pernyataan Mas Denny itu begawan ini jadi males. Ini harus ini supaya masyarakat tahu dan paham. Nah, gimana tidak? Lah prediksi soal perubahan sistem pemilu dari terbuka jadi tertutup saja salah memprediksi kalau ternyata ya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan perubahan sistem toh. Akhirnya tetap terbuka. Nah, Pak Denny kan dalam prediksinya bahkan mengatakan info dia dapat dari seorang yang kredibel. Kenyataannya zong. Artinya sekelas mantan akademisi yang juga mendapatkan informasi tidak valid dipercaya. Nah, bagaimana dengan pandangan-pandangan atau isu lainnya yang dibahas? Kan cilongo harus seperti itu. Itu pun ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan berbeda dengan yang disampaikan, tidak ada permintaan maaf sama sekali dari beliaunya Mas Denny Indrayana ini. Padahal akibat pernyataan itu situasi politik jadi memanas. Jadi pemikirannya udah beda-beda itu, apalagi yang caleg-caleg itu. Terutama caleg partai dan penyelenggara pemilu, bingung loh itu. Harus deg-degan, pengen mundur dan sebagainya. Kalau sistem diubah, otomatis berkonsekuensi atas banyak permasalahan loh, gitu akhirnya. Makanya ketika ada teman kemarin mengirimkan video pandangan Pak Denny soal Pak Jokowi bisa diimport. Ya terus terang geleng-geleng kepala jane yo salah Pak Jokowi opo di mengada-ada itu loh. Apakah Pak Denny dalam pengajuan argumentasi di videonya itu gak dipikir dulu gitu? Kok mengada-ada, gawe-gawe gitu loh. Nah kan kemarin dia menyebut 3 alasan kenapa Pak Jokowi bisa dilengsarkan. Pertama soal penyuntikan modal dari luar negeri ke perusahaan anak presiden. Ya, kita percaya toh, Mas Kaisang pasti sangat hati-hati mengenai hal ini. Orang mungkin itu. Sebelum ada kerjasama tentu konsultasi dulu dengan bapaknya. Bilang ini kalau ada yang mau nambahin modal. Boleh nggak Pak? Jadi dia bilang gitu. Kan waktu itu dia belum nikah. Jadi pasti masih dalam pantauan bapaknya. Ini kalau ada ini syaratnya apa Pak? Itu bisa nyeret bapak ke arah hukum atau enggak? Pasti semua dibicarakan sama bapaknya. Mas Kaisang itu sama Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi presiden, mesti dia banyak bicara untuk kepentingan keluarganya supaya tidak teribas masalah hukum. Mereka itu rutin kok komunikasi kok. Bukan keluarga yang tidak saling bicara walaupun kesibukannya luar biasa, mereka rutin berkomunikasi. Keluarga yang harmonis, keluarganya Pak Jokowi itu. Jangankan nerima suntikan modal luar negeri. Waktu Pak Jokowi jadi wali kota itu loh, Mas Gibran baru mulai usaha catering, itu saja dipesen dia. Kalau cari modal ke bank ya, jangan bawa nama-nama bapak yang jadi wali kota. Itu pesannya Pak Jokowi itu. Begitu sudah jalan, tidak boleh nerima orderan dari Pemkot. Hati-hati, bapak yang mimpin Pemkot, ojo ngambil orderan dari Pemkot nanti malah repot. Itu baru sekelas wali kota loh Pak Jokowi waktu itu loh. Apalagi sekarang ini sekelas presiden. Pasti Pak Jokowi wanti-wantinya lebih ketat dan gak bisa sembarangan. Ojo meneh anaknya. Uang ke teman-teman SMA-nya itu loh. Pak Jokowi melarang membawa-bawa namanya itu. Lagi Pak Denny itu piye? Wah, ngawur ini Pak Denny ini. Asal bicara, asal jeblak aja. Tidak tahu perjalanan Pak Jokowi dari bawah bagaimana. Saya ini loh, Begawan itu loh, yang paham sekali. Ya tidak sekali, tapi betul-betul Om Begawan itu melihat perjalanan Pak Jokowi dari wali kota, gubernur dan sekarang presiden. Nah, kedua, katanya Pak Jokowi melakukan obstruction
obstruction of justice. Wah, ini bahasa gampangnya menghalangi penegakan hukum. Jadi ada elit politik pendukung koalisi gitu mau diperiksa KPK tidak bisa, katanya dihalang-halangi oleh Pak Jokowi. Ini ngawur meneh. Coba Pak Denny sebutkan saja siapa dia, buka saja lah, terbuka aja, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas. Apa kasusnya? Ya biar kita kawal bersama. Apa Pak mantan dosen UGM itu lupa toh? Ada berapa menteri Pak Jokowi melakukan pelanggaran? Ya tetap diproses, tetap dihukum. Gak ada yang kebal hukum itu menteri-menterinya Pak Jokowi itu. Termasuk petinggi partai koalisi loh Pak. Terakhir Pak Joni G. Plate, Sekjen Nasdem. Kurang tinggi apa jabatannya? Pembantu presiden itu. Nah, ini yang kedua tadi. Lah tuduhan ketiga. Katanya soal pembegalan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko. Mau pembegalan apa Pak? Ya begal di beberapa daerah. Di Medan sana banyak itu begal. Sikat oleh Pak polisi loh. Nah sampai sekarang memang ada hasilnya. Enggak kan? Kubu KLB Demokrat Pak Muldoko kalah terus di pengadilan. Sampai 16 kali ya, mungkin sampai ke 17 kali ini. Makanya kapasitas keahlian hukum Pak Denny ini jadi patut diragukan. Apalagi profesor itu, ahli hukum, pakar hukum. Kayaknya keluar-keluarnya Pak Denny semacam pengalian isu saja. Isu atas apa? Ini yang saya belum tahu. Belum tahu. Ya kalau cuma dugaan-dugaan disampaikan, itu udah kayak obrolan di wedangan warung kopi aja. Orang bebas bicara. Kalau tukang beca, om begawan, tukang kopi itu bebas. Ini Pak Denny Indrayana ini kan pakar hukum, profesor. Harusnya yang elegan lah Pak, mendidik itu loh. Lah itu Pak Sahroni dari Nasdem, otomatis mestinya satu pandangan dengan Pak Denny. Harusnya itu. Juga membantah kok beberapa tudingan Pak Denny itu, Pak Sahroni itu. Loh, iya kalau gitu tuh. Misalnya mengatakan tidak ada upaya penjagalan Pak Anies oleh kekuasaan. Itu kata Pak Sahroni loh. Termasuk upaya KPK menyidik kasus Formula E. Ya, yang juga belum tuntas itu. Belum ada tersangka sama sekali. Sehingga tudingan Pak Denny itu tidak mendasar. Tidak ada pembuktiannya. Kan gitu toh. Nah, yang menarik ini. Salah satu politisi P3, Pak Budlowi, mengatakan itu, Pak Denny sejak tinggal di Australia, itu suka mencampur adukan urusan politik dengan hukum. Loh, padahal fakta hukum dengan asumsi itu kan jauh berbeda. Tidak diposisikan yang sama, harusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan, keluar-keluarnya Pak Denny ini hanya mencari sensasi saja. Mau caper, tahu caper? Cari perhatian toh. Entah sensasi supaya nanti terpilih menjadi anggota DPR atau jadi penasihat hukum partai politik tertentu atau apa. Ya, Begawan belum tahu. Karpe apa nih cari perhatian ini. Ini sangat disayangkan ini. Orang-orang cerdas seperti Denny Indrayana ini kalau sudah terbelenggu syahwat politik, akibatnya pandangannya jadi menyesatkan. Bahkan cenderung bau-bau fitnah, menuduh-nuduh yang tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya. Jadi masyarakat jadi ragu atas hal tersebut. Oke ya, ini kawan lah. Sampai jumpa pada ngompol-ngompol berikutnya supaya masyarakat paham, mengerti, dan cerdas dalam berpolitik. Salam Begawan, salam Monggo, tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa.